Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah, pada pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji kita. Kini kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 27 alih. Ya 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Jadi ayatnya panjang, mereka ada kaitan ketersambungan ceritanya dengan ayat-ayat berikutnya. Ini mulai dari ayat 27. Jadi banyak sekali kisah-kisah. Kalau patanglah selesai itu cerita Nabi Musa, Nabi Harun, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun dan Kalib. Jadi bicara tentang soal perintah memasuki negeri yang disebut dengan negeri Muqaddasah, bumi yang suci yang dijanjikan, yang telah ditentukan Allah. Kini masuk cerita lain tentang anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bacakanlah wahai Muhammad. Jadi perintah Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang Nabi Adam, tentukah kita umat. Ba'a caritoe tentang anak Nabi Adam ko iz qarraba. Mulai deh naba abnai Adam. Jadi cerita dua putra Nabi Adam. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya Nabi Muhammad. Kaki tu itu. Kinilah awak baca kan. Surah Al-Maidah ayat 27. Jadi tentu kisah-kisah atau cerita yang dibacakan itu menjadi sebuah pelajaran, sebuah inspirasi. Itu bukan cerita di karang-karang. Yo adolo kini lagi viral sa nama tu si Carmila. Ado pakar tamat pesantren, tamat UIN, hafal Quran, tapi nyo ndak berbajilbab mulai kemudian ceritanya membuat kacau cara berpikir orang. Dianggap kok cerita-cerita fiktif, cerita-cerita dongeng, tidak ada bukti-bukti arkeologi aja. Jadi kalau kini dunia lah banyak penggiringan opini yang lain dengan sudut pandangnya. Di awal diperintahkan untuk membaca cerita atau kabar atau informasi atau berita tentang dua putra Nabi Adam. Jadi dari sekian banyak ada sampai 40 anak Nabi Adam ko, nan disabuian tu ada dua putra. Karena kisahnya ko
istilahnya menggemparkan kok bisa terjadi. Viral bahasa awak kini ya. Viral cerita kok menjadi tonggak sejarah perilaku yang sebenarnya tidak wajar terjadi. Jadi ada dua anak laki-laki Nabi Adam, disebutkan nama si Habil dan Qabil atau Qabil dan Habil. Kakaknya bernama Qabil, adiknya bernama Habil. Jadi diminta untuk menceritakan itu bil haq, itu kaitannya dengan utsru. Kalau kah mencari cerita tentang masa lampau, masa lalu, harus diceritakan dengan benar. Sabuk sejarah itu sering ditulis oleh orang yang berkepentingan atau orang berkuasa pada saat sejarah itu ditulis. Jadi mengkoi ada kata kunci di surah bil haq. Cerita itu disampaikan dengan benar, informasinya benar, data-datanya benar, didukung oleh argumentasi dan dukung bukti-bukti yang konkret. Ekonya banyak orang mencoba mau ubah cerita. Ada sebuah cerita inyo membunuh orang, tapi inyo tulis cerita justru inyo yang menjadi korban. Nah, itu penggiringan cerita sehingga terbentuk opini yang berbeda. Maka nak boleh dilebih-lebihan, nak boleh ditambah-tambah, nak boleh dikurang-kurangi. Tapi nanti jadi dewa bang, kalau ada cerita kos ye, nan sajangka menjadi sadeto, dari seto menjadi sadapo, dari sadapo menjadi tambah panjang-panjang, atau tambah panjang-panjang. Beda-beda, boba. Kalau si A mencerituan, tu inyo ana sentiang aja. Orang lain kok buat ya. Itu kan ada sejarah masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Menurut Orde Lama lain lo model cerita. Menurut Orde Baru lain lo model. Tergantung sia yang berkuasa pada saat itu. Sana berkuasa tu nya membuat lo drama-drama, cerita-cerita sesuai dengan kepentingannya. Nah, terkait dengan cerita dua putra Nabi Adam, diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, ceritakan kisah, kabar, atau berita, atau informasi tentang kedua putra Nabi Adam itu dengan benar. Kalau kini, wak membaca sejarah, wak ketahui dan diwariskan dari orang tua wak, dan dari kitab-kitab yang dipelajari, bahwa ada si Qabil berperan sebagai orang yang dengki, orang yang pembingi, orang yang hasad. Sementara orang yang namanya Habil adalah ahli ibadah, orang yang patuh, orang yang taat, pamuh saulah bersuawaan. Jadi peran-perannya seperti itu, jangan dibalikan. Kau gak bagi keluarga Qabil cerita justru ayahnya adalah korban dari ketidakadilan Nabi Adam. Dari kecilnya Nabi Adam kau membuat sebuah kebijakan dengan dalil atas perintah Allah, sehingga pasangannya, kembaran dari Qabil kau namanya Iklimah, kemudian pasangan dari si Habil kau namanya Labuda. Kalau Iklimah kok secara fisik, secara wajah, inyo cantik, inyo rancak. Jadi istilah rancak, cantik, nanukul hado dulu. Soal rasa. Jadi anak Nabi Adam kok lahir kamba-kamba. Si Qabil kok kambanya itu adalah Iklimah. Dan Iklimah kok rancak, manis. Istilah itu cantik, kame. Sementara Labuda pasangan kembaran dari si Habil, pontennya agak rendah dari Iklimah. Enggak boleh dikecil, enggak cantik, tapi agak rendah lah pontennya. Nah, kebijakan dari Nabi Adam atas perintah Allah itu untuk mengembangkan manusia, tentu melalui sebuah ikatan perkawinan. Supaya jangan terlalu dekat secara emosional
dan juga secara kekeluargaan itu nyo puta-putainya aja mah aluna dona lain-lain dibuat selang-seling. Konsekuensinya akibatnya pasangan dari si Qabil iklima namanya nananjak kami mani itu tadi tu dapet de si Qabil dan si Habil. Si Habil na buntuang. Sementara sila Buddha pasangan Habil dapet ka Qabil. Qabil kok ndak manarimo. Yo buah je. Inyo buah, inyo kurang kame, awak nak pandai mengatakan buah. Tapi itulah pada saat seperti itu tentu iblis syaitan lah mulai bakarajo, lah mulai masuang-asuang, lah mulai madu domba, baca kak lah orang koba dia kakak Nah, jadi cerita-cerita jadi makanya secara sejarah dan secara alami seiring dengan pertumbuhan fisik dari anak Nabi Adam tadi, lah mulai remaja, lah mulai gadang, Allah anugerahkan rasa cinta, lah mulai ada getaran-getaran jiwa. Mencari iklima tu ialah paniang-paniang kapal si Qabil onde rancang. Jadilah ada salero. Jadi diciptakan oleh Allah Ta'ala rasa cinta itu, laki-laki mencintai perempuan. Secara fisik si iklima, secara labuda pun mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan secara fisik, perkembangan secara akal. Lah mulai lo ada suku kepada laki-laki yang atletis, yang yang gagah perkasa, yang istilah itu, yang jantan gitu kan. Jadi makanya itulah sebuah anugerah yang Allah berikan rasa cinta. Tetapi ternyata cinta menjadi buta. Akhirnya ada keluarga membunuh saudara. Artinya cinta berakhir dengan pembunuhan. Cinta berakhir dengan sakit hati. Jadi kalaulah soal cinta kau ternyata ada sakit hati. Dek karena nanu cinta iklima kau diputuskan oleh ayahnya untuk dinikahkan dengan si Habil. Jadi Iko memang menarik sejarah manusia dahulu, manusia yang kelompok-kelompok yang pertama dituliskan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dengan cerita yang benar. Jadi sudah ada kejadian-kejadian pembunuhan antara beradik kakak. Manusia pertama mati karena dibunuh. Yang menjadi pemicu pembunuhan itu adalah karena cinta. Yang menjadi pemicu pembunuhan itu adalah karena dengki. Yang menyebabkan adanya ketidaksetujuan atas keputusan pada akhirnya berdasarkan bisikan dari setan. Lupa bahwa nyobara dia kakak. Akhirnya tidak ada rasa empati, tidak ada rasa kasihan sehingga berani dan tega membunuh saudaranya sendiri. Maka bagi orang polisi, ilmu kriminolog, mau kuliah di sosiologi dulu ada namanya mata kuliah kriminologi, ilmu tentang kriminal. Jadi perilaku orang melakukan sebuah tindakan-tindakan kriminal, pelakunya kecenderungan itu adalah keluarga terdekat, orang sekitar. Nggak jauh-jauh gitu. Nah, ikonya contoh dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam. Karena kebijakan Nabi Adam membuat proses pernikahan dengan pendekatan silang supaya jantara sobana berdia kakak menikah berdia kakak itu lebih dekat, itu
mengakibatkan berdampak kepada fisik anak. Lalu ikolah untuk membuat indikator siapa yang kemudian yang akan menerima keputusan ini, dibuatlah sebuah perintah. Perintahnya untuk berkorban. Disebutkan dalam Al-Quran, idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi mereka berdua suruh dibacakan oleh Nabi, dibacakan Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk membacakan dua putra Nabi Adam itu diperintahkan untuk berkorban. Ketika mereka berdua berkorban, korban ko salah seorang korbannya diterima, dan seorang lain tidak diterima. Bah model korbannya, qarraba korbanan, korban yang sebenar-benar korban penuh dengan pendekatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menu yang berbeda. Kibash atau apa namanya tuh, domba itu adalah korbanan dari Habil. Jadi Habil kok berprofesi peternak. Lah ada pembagian karajo. Dan si Habil kok inyo batarana. Sementara Qabil dia adalah petani. Dia mengorbankan tanaman. Perintah dari Allah meminta mereka untuk berkorban. Siapa yang kemudian menerjemahkan perintah tersebut secara positif dan melaksanakannya? Habil itu karena itu adalah perintah dari Allah, perintah dari ayahnya. Kalau lah perintah kok ada kepatuhan deh. Habil kau orangnya patuh, orangnya taat. Nah, karena itu adalah kurban, perintah dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud penghambaan, sebagai hamba, maka inyo berikan yang terbaik. Dari taranak, macam-macam taranak nanyo beliau tanai. Kau bahasa wae kau kabau lah, bakambiang lah, bajawi lah, baitiak lah, taranak kok domba, kok untu dan segala macam. Nansi Habil mengorbankan, disebutkan dalam tafsir itu adalah kibas, domba. Konon ceritanya justru domba yang si Habil kok yang kemudian diterima oleh Allah Ta'ala, itulah domba yang menjadi pengganti Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai wujud dari pelaksanaan perintah Allah. Itulah ada yang meriwayatkan hal demikian. Jadi diterima korbannya si Habil ko tadi, datang api lalu bercahaya diangkit ke langit, tanda diterima. Itulah kemudian yang disebutkan menjadi pengganti dari Nabi Ismail ketika akan dikurbankan oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi domba kalau bahasa wae kambiang. Jadi Nabi Muhammad termasuk pencinta daging domba atau kambiang. Nabi Muhammad suka pahu kambiang. Dan kemudian ternyata dilihat dari aspek perkembangan ternak, justru kambiang ko adalah ternak yang terus berkembang. Kalau orang akikah dan didapi apa? Kambiang. Antara harimau sama kambiang, mana memakan, mana dimakan? Kambiang nan dimakan di harimau, harimau nama makan. Tapi dicaliat dari pertumbuhannya, perkembangannya, mana banyak kambiang daripada harimau tu tadi. Banyak kambiang. Padahal nama makan po harimau, singo tu tadi itu nama makan, tapi justru ini menjadi langka. Jadi kambiang atau domba kau menjadi makhluk yang
digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang haji inyo mendapatkan dam nusuk, dek karena mungkin karena memilih hajinya adalah haji tamattu dan haji qiran, maka kemudian punya konsekuensi membayar dam, iaitu menyembelih domba, kambing. Justru banyak kambing tadi. Mangko peternakan ternak yang terbaik itu adalah ternak kambing. Ini kalau ada nama ternak kambing, itu dan bencak. Sagalo dimakannya sadue. Nan salah kambing atau orang yang punya kambing? Ayo, nan salah orang punya kambing atau kambing? Karena pengendalinya itu adalah orang punya kau tadi. Jadi memang anak kambing itu melatih kepemimpinan. Ini lapeh ini tentu ya dimakan orang. Justru kalau kambing nan wak makan adalah kambing lah memakan pala orang, lah memakan punya orang, maka kambingnya menjadi syubhat. Jadi salahnya kambing nan salah tu awak nak punya kambing. Orang nan salah. Kambing lah buta kambing tu Ndak buta kambing tu tentu dia kambing kau punya ndok samai kau punya orang lain. Lihat do diajak ke kambing lah tu. Lihat do sekolah kambing tu. Ndak do na sekolah sia. Na mengaji sia. Na buta sia. Kalau kambing pedenya nak buta nama itu. Dari pembunuh nyuta nama itu. Itu jenis salah lo kambing le nangis lo kambing tu. Kambing kau makhluk yang menjadi istimewa. Awak ke akikah awak tu pakai kambing. Kok pakai kurban ke awak pakai kambing. Kalau nak pakai sapi kok satu orang. Kok membayar dam awak tu pakai kambing. Jadi kambing kau termasuk kibas atau kambing itu tadi termasuk makhluk yang tetap terus sampai akhir zamannya berkembang. Nah, si Habil sebagai peternak nyupilihlah taranak nan paling ancak, nan paling gapu, yang paling istimewa, nan paling barasia. Karena kau kan pengorbanan untuk menakikkan diri kepada Allah. Supaya kurban kau kan diterima, tentu diberikan kurban yang paling ancak. Dan paling yang terbaik. Kalau seandainya memilih nama buah yang kuih karempiang tentu nak kata jodoh orang. Kau nyonyok kekah je, nyokang kurban je, dicari jauh kambing yang piang kuih ni nak laku laki sakit itu deh. Pada kau mati bawa kekahnya lah kau itu namanya kan tak kurban nama tu. Kemudian kan tidak mendekatkan diri kepada Allah nama tu. Daripada nak pembunuhnya kambing kau je. Kuih aku je lah nanti anuan dia kekahan je. Kalau nanti kurbanan tak bisa begitu. Lalu kemudian si Qabil konyo karajonyo adalah zuru' bercocok tanam, petani. Tanamlah kok durian lah, kok ambutan lah, kok manggih lah, kok duku lah. Kan lagi viral kini tu. Nanam pek kau. Tuk kama-kamanya kini kau nampak kau doanya. Duyan lagi banjir, manggih lagi banjir, rambutan lagi serang banjir, duku lagi serang banjir. Sehingga ayu jalabe banjir lo lah jadi nan si Qabil bisi Ibilih kau saja dulu lah menjerumuskan Nabi Adam, tunya juru masalah nak cucu Nabi Adam takatulah sampai kawak. Jadi si Bilih kau si Qabil. Bil, ya lih. Mangalah kah dituturi lah takatu. Nendak pembunuh je lagi hal nak busuk. Kemudian nendak laku lain, itu je lagi semua bagi ke dosa awak, kau saudara awak ke tetangga awak, wagia ke tetangga awak tu, nyolam pi rasan lain. Ya, no lah. Itu yang bagian.
Alah bangang 3 hari. Masih lebih lain. Dia tetangga lain. Padahal sunnah itu adalah kalau membuat gulai awak lebih kuat apa banyak kuat. Tu agi isi sini agi ke tetangga awak. Nak kuat mana dia ada. Oh kayu sadonya. Iko bukan soal kayu atau tidak kayu tapi kan soal kedermawan itu tadi. Soal hari kami Jumat itu maka lontong kita beli dia lontongnya. Nah betul beli dia goreng nasi dalam. Tapi kan itu nilai itu. Jadi iko bukan persoalan kemampuan membeli tidak membeli tapi baat tetangga. Jadi ada adab bat tetangga. Jadi ada di rumah tu jangan beko makan durian tinggal kulitnya belum pe ke orang tu lain. Kulit semua juincik je dalam pe. Badak ke lo ke rumah orang pak. Lah mencingang ngui je duang balai. Ala ibu awak di duang orang tu. Tu membuat rendang, membuat sambal lama-lama bakincah tadi tu. Angin kau maporang ke rumah sebelah. Babaun mencingang mencingok-cingok je duang itu. Makanya bau rumah yang tak buka, kemudian tetangga tak kata pulau, dia lo ganti-gantian. Ado si anu memasaknya masa sama tak kabaran le, baraka ancak no awak. Di viral aja dek di miss dalam video buat tetangga badan sana kalau barang le gotong royong memasak marandang maiko segala macam kalau ini satu lo marandang kan orang berpikir lo tu dibungkuinya lo agak sa plastik ini ada pe lo randang sene ada pe lo coba dah sene kan itu sebenarnya nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan. Oh orang kini lah main cateringnya seduanya lain. Itu nak dulu keterlibatan sosial kerjasama ada lain. Ini ndak sedang maranda membeli lapik nampak baru posting dari bis. Lah membungki-bungki di baca. Ayo itu kan nilai kebersamaan yang diajarkan awak bertetangga. Bare sapiku ringannya sajinjang, bare sama piku ringan sama jinjang sama-sama awak. Karena karajo dianggap karajo bersamo kok kabarale. Karajo bare kalau di pasamuan bisa salah seiringan. Manga dulu orang nak do pakai tenda-tenda gitu. Dulu orang tu tagak pondok namanya. Ambu masih dapet je dia, ambu masih cari tagak pondok pakai rendo-rendo dari paha tu lah. Paha karambia tu. Janur pakai janur kuning. Cik nalau buwe bisa aja. Kasadonyo tu dibicarakan. Mangkoe ado bamusawarah basigo bagi si halaman salalu. Karena muewak bakorong bakampuang singo bagi si halaman salalu. Diundanglah pemuda ko ditunjuk janang Janang ko sama sombo kene dulu batanam lo pakai cincin itu. Cincin pakai kain kuning pakai tu. Anyo petugas manjalang melaki kain tu namanya. Dulu tu selamat datang tu nak awak masang dipasang di hari H tu. Mohon doa restu tu lah dulu ditempelan mas pemuda teman-teman. Kok makannya dulu makan barapa kok lain lo mode duduk. Iyo singinek makannya baru lah kita makan lain. Lah selesai setangan. Tibolah orang Padang ke barale duduklah di sini. Orang makan barale itu makan sengeneknya. Makan istilahnya makan hadir untuk bersama-sama. Kalau kini enggak makan barale perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Lah iya dua terletak sambal tu lah. Pirang kini pirang laweh tu Dulu naklah laweh ke pirang ada. Ayo kini ko pirang laweh lihat dojo anu tenong tu besi lai. Ko lah di sandu ko sandu 3, ko sandu 2, ko beko dimakannya siapa 3 je. Sabiah tu kan nolai. Nyo keceknyo kalau nak disisan tu pencike benar awak namu je. Padahal sunnahnya Nabi itu kok makan awak barasiah ne. Manga barasiah di anu ko ada tersisa-sisa lai di barasiahnya justru hasil riset dari LIPI namanya
Dulu dia nama LIPI, kini kena nama BRIN. LIPI itu sebagai ilmu pengetahuan tu, sajak mau kuliah-kuliah, itu ada hasil penelitiannya. Ternyata sisa makanan orang barale itu bara banyak sisa makanan di dapur itu bersumpi-sumpi itu makan orang karuang. Bisa lo memberikan makan orang sakorong siapa sakandang bisa makan jadi kinilah lah bahasa itu contoh perilaku. Lah, maka balik ternyata memang kebersamaan itu penting. Gua dibaca tu panjang cerita. Balik kepada si Qabil. Nah, si Qabil kodek penceke cempili kariang kajai balap cempili kariang kajai balapi. Nah, nak capek sepeda diri hari hujan payung di kapi. Ayo ni itu le. Dek cimpili dek panjai cimpili. Nak capek sepeda diri hari hujan payungan di kapi. Jadi hujan kau ni pakai payungan ni dek cimpili tadi lah. Akhirnya adanya korbanan nak busuk-busuk nak buruak-buruak. Oh cerita tadi kau cerita bertetangga kau nak busuk-busuk nak buruak-buruak. Padahal kasadonya tu akan busuk, akan lapuak dan harus fikir untuk isuak. Dek si Habil anak untuk isuak nak ancak dia nuan. Maka kemudian patuqub bila min ahadihima, maka satu di antara mereka berdua kurban mereka itu diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa diterima tu? Yaitu kurban si Habil. Disebutkan di dalam tafsir bi anna zalat narun minas samai fa aqalat qurbanahu. Turun dari langit api, cahaya putih. Api itu nak basuh, nak teka api dan dewa. Itu kan di dalam riwayat diceritakan tak tu. Kalau orang kan payah lo rasional, turun dari langit api balo caroi kau. Balo turun dari langit api itu balo caroi. Kemudian memakan api, dimakan itu balo dibakar dak. Ditarik dibawa umpama begitulah api kau tadi yang membawa atau memakan, membawa lah korban itu tadi. Dan diterima adalah korban. Kau bukan dianggap sesajian kayak orang orang agama ardi itu. Kau diletaknya batang kayu, diletaknya makan makanan kerana mau makan harimau. Kau tu diletaknya kibasnya kemudian makannya tu api dah datang, diceritakan api dan turun dari langit kemudian itu dah membawa tanda diterimanya korban di antara mereka. Yang diterima itu adalah korban si Habil. Ciri-ciri korban si Habil. Habil mengorbankan korban yang terbaik. Hewan ternaknya adalah hewan ternak yang gapuh, hewan ternak yang ada itu, yang terawat, yang di namun taranak lah di taranaan lain dia giah makanan, tak sebagai magiah makan makanan aja dong. Kau nyoba taranak lawak kira makannya ciri je dia giah ni. Caknya pada mubazir ciri awak cak di agiahnya makan lawak tu tabik anu lain. BAB lah je. Bagi kira tu. Simbiosis mutualisme batungku je. Batu je. Ciri awak dimakan dia lawak, itu lawak awak makan lah je. Menjijikkan walaupun daging lawak kau tetap dagingnya adalah halal, tapi bagi kira membayangkannya dia awak kan. Kotoran awak tu jangan di tempat terbuka. Kalau bisa harus pakai septic tank. Tak nama semarang BAB langsung terbuka ya. Nah, satu di antara mereka berdua diterima kurbannya walam yutuqabbal minal akhar. Sementara yang lainnya si Qabil indak diterima kurban itu. Jadi soal terima dan tidak terima itulah ada dulu. Saya diterima, saya tidak. Nama nan tulus, nama nan ikhlas, nama nan memberikan pengorbanan terbaik, nama paragihannya nan cak itu dah diterima. Itulah berlaku namanya condong selero kanan lama, condong mato kanan rancak. Jadi si Habil si Qabil ko lah condong mato kanan rancak.
Kalau berkorban, tentu condong selero kanan kanan lama, condong matu kanan rancang, malu korban yang terbaik. Dan korban yang terbaik itu adalah korbannya si Habil. Sementara si Qabil, korbannya baanang kai nak laku dia nyolai, dia nak penguno dia nyolai, nalah seken dia nyolai, dia nak bunuh kok sambal rasan, kok dia nak terpakai saja lai. Walaupun demikian kan masih ada jola daripada tidak sama sekali. Ya tidak. Jadi kalau ada pakaian akan bekas awak yang lain, bagi yang lain membutuhkan kita berikan. Jadi ungu-ungunya rumah awak tu diberikanlah kembali ke keluarga, tetangga atau ada korban-korban longsor membutuhkan pakaian ya tak tu yang agak patut layak untuk dipakai lah. Hanya kau sawah lah cabiak lah titulnya gihnya kurang lah itu namanya tidak bermanfaat ya. Karena pakaian itu untuk menutup aurat, menjaga dari kedinginan, menjaga dari kepanasan dan melindungi diri dari matahari dan lain sebagainya. Lalu karena ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Biasanya kalau orang nan diterima korbannya atau nyo menjadi pemenang agati muncul nak rasa bingi, rasa marah, rasa dengki. Buat kau nyuri terima ya, buat kau dia tidak. Itulah nan muncul dan dihadirkan oleh syaitan kepada Qabil. Langsung tagak pinggang si Qabil, langsung nyombangi. Buat kau si Habil diterima, buat kau dia tidak. Padahal dia nak peleng gadang, bapa enggak lah, dia nak peleng gadang dan segala macamnya muncul dengki di dalam dirinya. Bingi, marabo kalau ada yang tertolak. Contoh kok malam marah, kemudian yang lain diterima, kira dan dia lamarannya nak diterima. Biasanya orang ni nak diterima kok karena dia mencuki-cuki lah, mencari kesalahan, muncullah dia buat fitnah. Dia buat carito-carito iko untuk menjatuhkan orang lain. Lah jalan nyo nak lulus dan nyo nak diterima, nyo nak berhasil. Sementara orang berhasil kok, dia tulus, dia ikhlas, dia melakukan pendekatan yang bagus, ibadah, dia jago, itu si Habil. Aku memberikan pengorbanannya adalah kambing kibas yang terbaik. Dan ini ada gacapo aja sembarang buat musuh aja. Dari terima ini berang bingi, nyo jadihan target Habil untuk nyo habiskan. Nyo jadikan Habil target untuk nyo lenyapkan, nyo agendakan untuk membunuh. Nyo fitnah lah, nyo lakukanlah pembunuh karakter dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kan terjadi seperti itu. Jadi ada orang berperan sebagai Qabil banyak. Orang-orang yang gagal, orang-orang kok kalah lah ke pilkadanya atau kalah dalam persaingan apapun, ratu-ratu adalah karena jualai mencari-cari kesalahan. Tidak menerima itu adalah akibat dari ketidaktulusannya. Harusnya kan koreksi lah tu. Bang kau nak diterima, oh yo si Habil kurbannya kibas yang terbaik, nanggapu samantara amboko. Jujur terhadap diri lain yo terima keadaan takatu. Kalau kau kan tidak, lah jalan adonyo salah, kekurangan aja, nyo melakukan pembenaran, orang lain aja salahan, melemparkan kesalahan itu ke orang lain. Nyo takatu tuyonya, nyo takatu tuyonya, nyo fitnah, nyo lakukan pembusukan. Itu yang dilakukan oleh si Qabil. Jadi muncullah ila an hajja Adam. Sampai kepada satu kali Nabi Adam pai haji, ada kesempatan dek si Qabil. Nabi Adam tu lah dululah adalah haji di kota nyo lah bertamu tu lah di tanah Arab. Dalam kesempatan takatu bisiak setan muncul. Kecek setan. Bil, yotan, kecek bahasa singkit bahasa awak kini bapak engkau kalah pai kau. Lain kau tiganya lain. Sama banyak kakak. Ikut kesempatan bana kemak. Lakukanlah misi pembunuhan. Lenyapkan si Habil kau.
Kalau lah lenyap itu engkau pengganti leh, mambiak iklima kau leh. Dan jalan mau kasih sampai engkau harus mendapatkan iklima. Kalau orang kini ingin mendapatkan posisi kau, mendapatkan iko dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu, kena terjadi lain. Qala, si Qabil berkata bagi si Habil, la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu wahai Qabil, wahai Habil. Kecil si Qabil kau kasih Habil, angkat dibunuh. Dendabiah bahasa awal. Datu di Jawa de anu di Jawa berkata si Qabil kau, kenapa ditarimo kurban engkau? Baam kau tidak ada ditarimo. Dijawab de si Habil, qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya dan diterima oleh Allah Ta'ala itu kurban orang bertakwanya Jo Qabil. Itu Qabil kan kakak, itu baju jadi Jo soal terima tak terima tu sebenarnya kan tak urusan ambo tu doh. Tak urusan awak tu doh. Soal terima tak terima tu keputusan Allah. Tapi menurut sepengetahuan ambo Jo, sepengajian yang diberikan di ayah Jo, awak pertama disuruh untuk memberikan kurban yang terbaik. Dah asal-asalnya dah kau pilih ada busuk, ada gaduh, dia dah laku je lain. Itu dah ada Jo kurbankan. Tentu dah laku doh. Dia dah pengundur lain. Yang diberikan tu yang ada manfaat Jo, ada nilai Jo. Dah boleh Jo. Abo memberikan kurban kibas. Ada tu kambing yang gagah, yang gancak, yang gapuh. Kok kali dabiah nilai dagingnya banyak. Sementara Jo tak kata tiyo je. Dah diterima kurban jodoh. Bahasa piam badan. Sementara dah diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah korban orang yang tulus, yang ikhlas. Ia memenuhi perintah dari Allah. Berkurban tu pun bukan dek karena ingin mendapat iklima Jo. Berkurban ko adalah untuk mendapatkan keridaan Allah. Ajo kan tidak. Tu bilang si Qabil ko, angkat dia biar dia bunuh lai. Tu bangalam bojo bunuh. Salah bo bukan ada salah ada Jo. Kalau disuruh ada Allah Ta'ala kurban, mau kurban. Soal terima dan terima tu mau sarahan ke Tuhan. Dan nama si Qabil mana ngatakah tu tentulah menyangka belum akan dibunuh lagi. Itulah jadi kesempatan ketika Nabi Adam sedang keluar. Qabil kolah punya rencana berdasarkan bisikan-bisikan dari syaitan. Itu di ayat 27 baru. Ayat 28 habis suat lain. Ayat 29 30 habis suat lain. Jadi kisah kesimpulannya dulu di ayat 27 aku Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah untuk membacakan cerita itu tentang dua putra Nabi Adam soal kasus berkorban. Kalau awak berbagi memberikan sesuatu, berikan sesuatu yang bermanfaat. Aja tu nama dan cadia bagikan ilmu nak berkurangai ilmu awak nak bagikan tu doh. Kemudian yang kayo bagikanlah rezeki sebagian rezeki itu. Kalau rezeki awak bagikan itu sama seperti air sumur. Air sumur semakin ditimbu air, diambil air, dikaluan air dan di dalam sumur tadi bertambah gadang. Bertambah batu air, banyak batu air lain. Banyak rezeki awak akan muncul lain. Kemudian ditimbu taruh air di dalam pun menjadi berasia. Ya tu nak. Li pernah mencuba menimbu semua. Kalau orang kini kalau main pump je, BPDAM je, atau nak do pakai semua. Kalau nak semua tu filosofi semua tu cuba nak lihat untuk orang mana pen air berasia di semua tu do kaluan aja tu saudara. Dicari mesin penyedot air tu. So, je keluar air tadi. Keluar air dan kumpuh keluar, lalu kemudian air menjadi barasia, batu air bertambah banyak, bertambah terbentuk, takah tu pula lah. Kalau rezeki kemudian bagikan rezeki itu keluar rezeki dan rezeki awak tu menjadi barasia, kemudian dia semakin bertambah banyak, bertambah berkembang. Nah, awak keluar itu kotoran apa itu?
Mangko di dalam kitab fikih dikatakan arato zakat awak itu umpama kotoran sama jo BAB awak. BAB awak kalau sakit paru awak BAB awak. Dan keluar tu apa namanya? Kotoran. Oh, kok keluar dari paru awak kok mah ibu awak dia tu bakal ya. Bagi kira lah jadi itu kotoran. Ketika kotoran waktunya lah keluar tiba-tiba menceliak. De bayi kotoran dah paru cikaru itu lain. Kalau lah bayi dah berarti itu hak orang lain tu. Lah di keluar lo tu lah selesai. Tu nama nang kayu jo piti nama kuai jo tanah kuai. Kalau si Qabil ijo batara ijo bakebun petani hanya kurban dan buak dan busuk. Si Habil ijo adalah peternak, jo korbankan ternak terbaik dan gapuk dan bermanfaat yang nilainya gandang. Jadi kau mengajarkan kepada awak soal terima dan tidak diterimanya kurban itu adalah Allah yang menentukan. Cara awak adalah menjalankan perintah. Lalu suruh kurbankan yang terbaik. Tuhan akan berikan balasan yang terbaik bagi orang yang berbuat baik dan melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.